Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Seperti yang kita tahu, bekerja remote di perusahaan-perusahaan yang ada di US itu sebenarnya mimpi ya bagi banyak orang, termasuk gue juga. Selain karena gaji yang lumayan tinggi, bekerja remote di perusahaan US juga bisa ngebuka peluang untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas 5 cara cepat untuk mendapatkan pekerjaan secara remote di perusahaan US. Yang tentu saja itu semua bisa kalian lakukan supaya kalian bisa dapet ya kerjaan di perusahaan US. Dan at least bisa meningkatkan peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan remote tersebut. Tips yang pertama adalah kenali karir yang mendukung remote job. Nah, mengenali jabatan dan skill mana yang memenuhi kualifikasi untuk dapat dikerjakan secara remote itu penting ya. Biasanya pekerjaan yang support itu kerjanya ada di kategori-kategori yang memang saat ini lagi hype. Kayak di bidang kreatif, di bidang desain, di bidang konten, di IT, di software, di sosial media, maupun di bidang yang lebih mainstream kayak di bidang manajemen maupun di bidang administratif. Nah, gue udah pernah bikin videonya untuk posisi-posisi pekerjaan di bidang kreatif, desain, dan konten yang ada di channel ini. Jadi silakan aja dicek kalau kalian mau nonton, karena disitu lebih spesifik untuk di bidang-bidang tersebut ya. Jadi intinya kalian harus tahu dulu bidang-bidang pekerjaan apa saja yang bisa atau yang tersedia ya, untuk bisa dilakukan secara remote. Dan setelah itu kalian cek apakah posisi-posisi tersebut adalah posisi yang memang kalian saat ini sedang jalankan. Setelah tadi mengenali dan mengetahui dan juga ngecek ke diri sendiri, saatnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah membuat portofolio yang menarik. Nah, jenis pekerjaan remote ini kan sebenarnya dibatasin ya oleh jarak dan waktu ya. Jadi jaraknya jauh dan juga ada perbedaan waktu yang cukup signifikan. Ini membuat calon perusahaan dan calon karyawan itu nggak bisa bertemu secara langsung ya. Maka dari itu cara utama untuk melihat kualitas calon kandidat adalah dengan melihat portofolio. Membuat portofolio yang menarik adalah langkah yang krusial ya. Apalagi pekerjaan remote khususnya ya, ini cenderung ngandelin portofolio banget sebagai cara utama untuk melihat dan menilai kemampuan calon karyawan. Tapi jangan khawatir, dengan kemajuan teknologi yang sekarang udah gila banget ya, udah maju banget, udah terbuka banget, kalian tentu saja dapat memanfaatkan berbagai platform seperti media sosial atau website pribadi untuk memamerkan skill kalian dan juga pengalaman kalian di dalam bentuk portofolio. Tapi perlu diingat, kalian perlu memastikan bahwa portofolio yang kalian buat itu adalah portofolio yang memang sudah lengkap dan komprehensif. Pastikan bahwa setiap item di dalam portofolio kalian itu disertai dengan deskripsi yang jelas. Ceritakan apa yang kalian lakukan dalam proyek tersebut, kemudian juga tantangan apa saja yang dihadapi, dan juga hasil apa yang sudah kalian pernah capai. Hal-hal yang tadi gue sebutin ini sangat membantu calon perusahaan untuk memahami konteks pekerjaan kalian dan konteks performa kalian, dan bagaimana kalian juga bisa mengatasi problem-problem yang kalian hadapi selama bekerja. Jadi jangan ragu untuk memamerkan bakat-bakat kalian ya, kemudian juga prestasi. Jadi menurut gue ya taruh aja, pede aja gitu ya, sambil terus kita belajar dan terus ngembangin diri supaya kualitas diri kita dari sisi personality dan dari sisi kompetensi itu selalu meningkat setiap harinya. Untuk cara yang ketiga adalah cari tahu perusahaan mana yang sedang ngebuka remote job. Di zaman yang udah serba modern dan serba teknologi kayak sekarang gini, sebenarnya udah banyak banget ya akses yang bisa kalian temukan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan itu membuka remote job atau enggak. Karena kan ya udah banyak juga ya berbagai platform job portal yang memang sudah menyediakan berbagai pilihan lowongan kerja, baik itu kerja yang secara offline atau kerja langsung di kantor, secara hybrid ya, campur antara WFH dan WFO, maupun kerja yang totally remote atau full remote ya. Contohnya platform seperti LinkedIn, Glints, kemudian Indeed, ada juga Jobstreet, dan masih banyak lagi mungkin platform yang bisa kalian pakai. Dan itu sebenarnya sudah cukup dimudahkan karena aksesnya itu simple banget dan tinggal dikirim aja CV kalian. Dan kalau mau lebih gampang lagi, kalian bisa sort aja atau difilter, kalian hanya khusus mencari pekerjaan yang sifatnya itu online doang atau remote working atau WFH aja. Tapi kalau misalnya kalian terlalu mager dan terlalu ngerasa repot gitu ya untuk sortir-sortir kerjaan-kerjaan remote atau ngefilter dari berbagai platform yang tadi gua udah sebutin, kalian bisa cek akun LinkedIn-nya Paired Indonesia, karena Paired itu adalah perusahaan headhunter yang basisnya ada di US yang bisa ngebantu kalian untuk dapetin pekerjaan secara remote di perusahaan US. Jadi coba aja kalian cek akun LinkedIn-nya Paired Indonesia, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, biar tahu lebih lengkap posisi apa saja yang saat ini sedang open. Siapa tahu itu cocok buat kalian gitu kan. Nah, tips yang selanjutnya adalah tentang komunikasi. Lebih tepatnya gue pengen lebih ke arah menyampaikan bahwa komunikasi itu nggak cuma ngobrol, tapi juga harus dilatih ya skillnya ya. Jadi skill komunikasi yang baik itu sangat penting ya untuk kerja remote ya. Karena ya kita harus banget bisa untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja maupun dengan klien atau partner. Jadi pastiin kalau kalian memang sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa bahasa Inggrisnya saat ini udah oke ya, itu bagus ya, dipertahankan aja. Tapi mungkin buat kalian yang merasa bahasa Inggrisnya
itu masih kurang gitu ya. Ya perbanyak latihan lagi, perbanyak belajar lagi tentang how to communicate in English, supaya kita lebih familiar lagi ketika nanti berdiskusi atau mengikuti proses hiring dari perusahaan-perusahaan yang ada di US tersebut. Tips yang terakhir, lakukan riset tentang perusahaan yang kalian apply. Ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis pekerjaan, tapi gue mau highlight sedikit bahwa kalau misalnya kita sebelum ngelamar pekerjaan, baiknya adalah kita lakukan dulu dong ya riset tentang pekerjaan yang kita lamar. Sebenarnya kalau gue lebih ke arah gue pengen cari tahu tuh culture-nya gimana sih, terus produk atau jasanya yang dijual itu apa gitu ya, dan juga mungkin terlihat visi misinya tuh apa yang mau dicapai oleh perusahaan tersebut. Karena menurut gue dengan melakukan riset dan memahami tentang berbagai informasi terkait perusahaan-perusahaan yang kita apply, nanti kita bakalan bisa tuh ngejawab pertanyaan-pertanyaan saat interview dengan lebih baik dan meyakinkan. Hal ini tentu saja akan membuat kalian lebih menonjol di mata perusahaan atau di mata pewawancara dan meningkatkan peluang untuk bisa diterima. Melakukan riset terhadap perusahaan yang sedang kita apply ini juga akan sangat membantu untuk menentukan ya apakah perusahaan tersebut memang cocok buat diri kita, dan nantinya kita bisa lebih mudah untuk menjelaskan kira-kira kontribusi positif apa yang akan kita lakukan apabila kita diterima, dan itu bisa disampaikan pada saat interview gitu ya. Semoga beberapa hal yang tadi udah gue sampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian yang tertarik untuk memulai karir secara remote working ya. Dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.